kesempatan yang diberikan kepada saya. Jelas suaranya? Jelas, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Yang saya hormati Bapak narasumber yang bisa bergabung pada kegiatan siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Kabupaten Sekadau, Bapak Fuad Setiadi. Dan yang saya banggakan, saya muliakan rekan-rekan guru, baik itu kepala sekolah maupun guru, rekan-rekan, dan semua yang ikut dalam kegiatan webinar ini yang berbahagia. Saya mengajak kita semua tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita sebagai pegawai negeri sipil, ya ASN. Lebih-lebih pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar IGI Kabupaten Sekadau dalam juga rangkaian Hari Guru Nasional tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, saya ya benar-benar sangat bersyukur dan berterima kasih, bahkan sampai saat ini sangat bersemangat karena kita bisa bertemu walaupun mungkin dalam suasana melalui media online, ya tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita bisa bersama-sama selalu berkomunikasi. Lebih-lebih pada hari ini kita yang pertama dalam rangkaian Hari Guru Nasional tahun 2022 dan sekaligus rangkaian hari ulang tahun IGI Kabupaten Sekadau yang kedua. Namun kita semua pada hari ini perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua IGI dan rekan-rekan karena bisa memfasilitasi kegiatan ini yang akan dimulai hari ini, mulai tanggal 27 sampai dengan 5 hari ke depan. Tentu ada beberapa hal yang menjadi support kita semua. Yang pertama, kita terpanggil. Mungkin banyak rakyat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sekadau, untuk memberikan harapan yang tinggi kepada kita, apalagi kepada Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada. Tentu sesuai dengan panggilan sebagai guru, ya saya selalu memberikan support dan apresiasi, di mana kinerja ya Bapak Ibu guru ya dipertaruhkan untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana mencerdaskan ya pendidikan, mencerdaskan manusia Indonesia untuk regenerasi ke depan. Ya tentu penuh dengan dinamika, baik itu internal maupun eksternal. Nah, yang paling mungkin mempengaruhi adalah internal. Ya, internal. Nah, yang kedua, saya mengharapkan Bapak Ibu guru dimanapun berada, ya tetap bersemangat, ya, tetap disiplin dalam melaksanakan tugas, ya, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi sekarang adanya kurikulum merdeka, ya. Walaupun tahapnya masih sosialisasi, tapi harapan saya tetap selalu mengembangkan, ya, selalu mengikuti arahan aturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, ya, secara struktural dari pusat sampai ke daerah. Nah, kami di Dinas Pendidikan, saya sebagai pelaksana tugas tentu selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada Bapak dan Ibu guru, supaya Bapak dan Ibu guru tetap semangat dan tenang dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Ya. Nah, yang kedua, karena memang situasinya saat ini masih semi
ya bisa daring, bisa bertatap muka langsung, ya untuk menghemat dan efisiensi biaya. Tentu saya juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara daring, ya sehingga menghemat waktu, biaya, dan tempat karena kita bisa melaksanakan ini dimanapun kita berada. Ya dengan harapan materi-materi yang kita terima, support-support yang kita dengarkan, ya kita pahami, ya kita renungkan, kita laksanakan. Ya harus kita laksanakan. Kalau kita dengarkan saja tidak kita laksanakan, ya itu sama saja masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, tapi harapan saya karena memang guru merupakan ujung tombak dari bangsa, dari pemerintahan yang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, maka memang peran guru menjadi sangat penting. Nah, yang ketiga dalam rangka Hari Guru ini memang rangkaian kegiatan ya mulai dari hari ini ya patut kita apresiasi sekali lagi karena di bawah Ikatan Guru Kabupaten Sekadau, ya semoga Kabupaten Sekadau akan lebih baik lagi, ya akan lebih bangkit lagi dari ketertinggalannya selama ini. Ya karena kita tahu data seluruh kabupaten kota, Kabupaten Sekadau menduduki ya peringkat nomor 2 dari bawah untuk peningkatan IPM. Kita harus akui itu. Ya, kita harus sebagai support untuk kita semua bahwa memang ada yang belum tepat atau tidak pas kita laksanakan selama ini yang menyangkut data dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir saya mengapresiasi mungkin Bapak dan Ibu narasumber yang hari ini bisa memberikan support, ya, memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kami, ya, yang mungkin masih dalam proses awal terutama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka karena di Kabupaten Sekadau terdiri dari ya SD-nya itu ada kurang lebih 300 sekolah ya, dan SMP-nya ada 65 lembaga supaya kami lebih baik lagi ya dengan seringnya diadakan kegiatan seperti ini yang membuat kita lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Nah, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan webinar selama 5 hari ke depan, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Selamat siang Pak Paulus Ugang, terima kasih atas kata sambutannya pada siang hari ini. Terima kasih juga atas support dan dukungannya kepada kami IGI Kabupaten Sekadau untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Arif Maulana SPD. Kepada Bapak Arif Maulana SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara webinar Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sekadau, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan wafir ni'ama wa yukafir mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami.
Jadikanlah acara webinar yang akan kami laksanakan ini sebagai majelis ilmu yang mendatangkan keberkahan bagi kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini dilaksanakan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho darimu. Untuk itu ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima ilmu dengan baik. Dan jadikanlah ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kami, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pejuang pendidikan yang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengabul doa, kabulkanlah permohonan kami. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Maulana SPD yang telah membacakan doa pembukaan untuk acara webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, telah sampai kita di acara inti kita, yaitu acara webinar pada siang hari ini. Akan saya serahkan kepada moderator. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang hari ini telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, siang hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Sampai ketemu di lain waktu di acara webinar pada berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terdengar suara saya? Bu Nana, terdengar suara saya? Dengar jelas Bapak. Ya, terdengar. Halo. Ya, bagaimana? Apakah terdengar jelas suara saya, Bapak Ibu? Terdengar dengan baik. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau, yang kami hormati Bapak Denny Junianto selaku narasumber kita pada webinar seri pertama pada kesempatan siang hari ini. Sepertinya Pak Kadis sudah meninggalkan ruangan Zoom kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara webinar IGI Sekadau Series spesial Hari Guru Nasional tahun 2022 yang kita peringati insyaallah pada tanggal 25 November 2022. Dan acara ini juga sekaligus sebagai peringatan hari ulang tahun kedua IGI Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang alhamdulillah kami berdiri pada tanggal 18 November tahun 2020. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kami terhadap segala bentuk kelancaran yang diberikan oleh Allah dan juga semua pihak yang telah berpartisipasi, yang telah berkolaborasi bersama kami dalam 2 tahun ini. Baiklah Bapak Ibu yang menghormati, izinkan saya akan memimpin atau memandu jalannya kegiatan kita pada siang hari ini. Ini adalah acara inti kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mempersilakan kepada Bapak Denny Junianto untuk
menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita pada siang hari ini. Ya, nama lengkap yaitu Bapak Denny Junianto SPD. Ya. Selamat datang kepada Pak Denny yang telah hadir di room kita pada siang hari ini. Untuk tempat tanggal lahir yaitu Pontianak 23 Juni 1989, alamat rumah di Jalan Dr. Wahidin, Sudirosodo, Komplek Batara Indah, Kota Pontianak. Instansi atau unit kerja saat ini yaitu SMA Santo Petrus Pontianak, ya, untuk riwayat pendidikannya SDN 09 Pontianak Barat, lalu SMP Negeri 3 Pontianak, SMA Negeri 1 Pontianak, dan strata 1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Tanjung Pura. Untuk riwayat organisasi dan jabatan beliau ini pada saat kuliah yaitu Himpunan Mahasiswa Matematika FKIP Untan sebagai ketua, lalu yang kedua itu IKA Himatika Indonesia sebagai koordinator wilayah, lalu yang ketiga yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Tanjung Pura sebagai Wapresma. Jadi bertemu dengan beliau di ruangan ini sebenarnya adalah salah satu nostalgia saya, karena pada saat beliau sebagai wakil presiden mahasiswa ya saya juga termasuk junior beliau gitulah, makanya sangat beruntung sekali saya bisa bertemu kembali dengan beliau walaupun di ruang meeting seperti itu. Lalu yang keempat yaitu MGMP Matematika SMA Kota Pontianak sebagai ketua. Untuk riwayat pekerjaan yaitu sebagai guru di SMA Santo Petrus Pontianak hingga sekarang. Untuk riwayat pelatihan yaitu yang pertama pelatihan pengajar praktik guru penggerak, yang kedua pelatihan fasilitator guru penggerak, yang ketiga pelatihan instruktur program guru penggerak, lalu yang keempat itu pelatihan Google Certified Educator, yang kelima adalah pelatihan karya tulis ilmiah, dan yang terakhir adalah pelatihan executive function. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah akun media sosial untuk Facebooknya dan juga Instagram, jadi nanti silakan Bapak dan Ibu akses akun media sosial beliau sehingga bisa lebih mengenal lagi lah beliau. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu saya persilakan kepada Bapak Denny Junianto untuk menyampaikan materinya itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kepada Bapak Denny Junianto kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fuad. Apakah suara saya terdengar jelas Pak Fuad? Ya, terdengar jelas. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sekadau yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi juga bersama Ibu Bapak guru hebat ya, yang bukan hanya berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Tadi disampaikan oleh Pak Fuad juga tersebar ya Pak ya, masing-masing perwakilannya ada di Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada, sampai Papua. Luar biasa Ibu Bapak, semangat untuk belajarnya. Nah di sini insya Allah saya akan berbagi Ibu Bapak terhadap materi yang ya bisa dibilang saya sudah menguasai terlebih dahulu gitu ya. Mungkin Ibu Bapak yang ada di sini juga, karena ini secara umum juga bukan menjadi rahasia ya Ibu Bapak ya. Artinya bisa diakses di mana saja sebenarnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi kita di sini saling berbagi, kemudian saling belajar juga sehingga kita semakin kuat gitu pada saat kita melakukan praktik baiknya di dalam kelas. Oke, izinkan saya untuk menampilkan slide-nya Ibu Bapak. Oke, apakah terlihat Ibu Bapak? Mohon konfirmasinya. Ya, terlihat Pak. Terlihat. Nah, jadi untuk sesi ini Bapak, untuk seri 1 ya, webinar kita adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid dalam Merdeka Belajar. Seperti yang sampaikan Pak Fuad tadi, ini juga menjadi salah satu upaya kita menyambut ya Ibu Bapak kurikulum Merdeka. Mungkin ada di antara Ibu Bapak yang sekolahnya sudah
menerapkan kurikulum Merdeka karena sebagai sekolah penggerak. Mungkin juga ada yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, masih proses belajar gitu ya, ataupun sudah masuk ke berbagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu substansi yang bisa kita kuatkan lagi, bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid dalam Merdeka Belajar. Ini tadi sudah dikenalkan sama Pak Fuad. Ini saya sampaikan lagi, Bapak. Jadi saya sebagai guru matematika di SMA 1 Petrus Pontianak, saya nggak pindah-pindah, Ibu Bapak. Jadi masih ini sekolah satu-satunya sebagai tempat pengalaman saya mengajar. Kemudian saya saat ini sedang menjadi fasilitator guru penggerak untuk teman-teman calon guru penggerak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan saya lihat di sini juga beberapa teman-teman calon guru penggerak juga bergabung mengikuti webinar ini nih, Pak Fuad. Kemudian saat ini saya juga dipercayakan oleh teman-teman guru matematika di Kota Pontianak sebagai Ketua MGMP Matematika SMA Kota Pontianak. Salam kenal juga untuk Ibu Bapak yang hadir dalam ruang virtual ini. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk, apa sih sebenarnya pembelajaran bereferensiasi? Ini ada kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, kemudian jenis-jenisnya, keindahan ukiran, kemudian dan cara-cara mengukir. Nah, ini kalau dianalogikan kita sebagai seorang guru, nah seharusnya kita juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik. Nah, bedanya kalau kita mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin, gitu ya. Kalau tukang seni itu kan benda mati. Nah, kalau kita sebagai guru jauh lebih tertantang lagi, karena yang kita ukir itu adalah manusia ya, Ibu Bapak, yang memiliki hidup lahir dan batin. Nah, sebelum itu, ini saya mengajak Ibu Bapak kita menonton bersama dulu Sekolah Hewan, Ibu Bapak. Apakah terdengar suaranya, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Terdengar, dengar suaranya. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang.
Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Gimana Ibu Bapak, suaranya tadi terdengar jelas nggak ya? Tadi sepertinya di kolom chat ada yang Jelas, Pak. jelas. Jelas. Oke, berarti tergantung device Ibu Bapak ya. Mungkin ada yang jelas,
Mungkin ada yang terdengar kecil. Oke, saya lanjutkan Ibu Bapak. Jadi tadi kalau dilihat videonya, walaupun itu diumpamakannya hewan-hewan ya, sekolah hewan Ibu Bapak, walaupun kita nggak bisa menyamakan manusia dengan hewan, pasti punya ability masing-masing. Nah, tapi terlihat bahwa dari video tersebut bahwa di dalam kelas itu anak-anak ya, kita anggapnya anak-anak saja, itu memiliki keberagaman kemampuan, memiliki kemampuan masing-masing, keunikan masing-masing gitu, yang memang nggak bisa kita samaratakan. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui nih dalam merancang suatu proses pembelajaran. Yang seperti apa sih yang bisa mengakomodasi segala kemampuan yang dimiliki anak? Gitu, Ibu Bapak. Saya tampilkan slide-nya dulu. Oke, sudah kembali ke slide-nya, Ibu Bapak? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, dari video tadi, Bapak, kita lihat berbagai macam keberagaman murid ya, yang mungkin muncul ya pada saat kita mengajar dalam kelas, ketemu dengan peserta didik. Nah, kita coba identifikasi nih, Bapak. Apa saja ya keberagaman murid. Jadi murid-murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mungkin tidak dapat nih mengakses teknologi dari rumah, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Kita sudah punya pengalaman ya Bapak ya, 2 tahun dengan ya mungkin antara kota, kemudian di desa atau di kampung itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah, tetapi ini juga menjadi salah satu yang perlu kita ketahui, bagaimana anak ini bisa mengakses teknologi atau enggak gitu dari rumah. Kemudian yang kedua, murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas. Karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain gitu ya. Jadi misalnya si murid ini minoritas bahasa. Mungkin kalau misalnya dari Kalimantan Barat itu berasal dari daerah Hulu gitu ya. Kemudian pindah mungkin karena orang tuanya pindah tugas, kemudian ke Kota Pontianak dan agak asing gitu ya belajar menggunakan bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Guru dalam kelas. Nah, itu bisa menjadi faktor anak tidak bisa menangkap pembelajaran dengan baik. Itu salah satu keberagaman murid. Kemudian murid-murid yang bosan karena ia sebenarnya sudah menguasai nih Bapak keterampilan yang diajarkan. Gitu ya. Mungkin di luar sekolah anak ini udah les terlebih dahulu gitu ya, belajarnya lebih cepat. Nah, sehingga saat di sekolah nggak merasa tertantang karena gurunya itu menyamakan antara yang belum paham dengan yang sudah paham. Sehingga anak-anak seperti ini bisa merasa bosan belajar dalam kelas. Berikutnya, murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Merasakan ya Ibu Bapak ya, pasti banyak nih yang seperti ini. Namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan yang sedang dipelajari, akhirnya nggak bisa membuat koneksi, gitu ya. Yang mungkin misalnya dalam pelajaran matematika sudah harus belajar tentang memfaktorkan misalnya, tetapi si anak ini ternyata masih lemah di perkalian, lalu dipaksakan untuk bisa melakukan pemfaktoran. Ini mohon maaf, Ibu Bapak, saya mencontohkan dengan menggunakan matematika karena disiplin ilmu saya juga matematika, sehingga terjadi learning gap gitu ya, gurunya lanjut aja terus gitu ya tanpa melihat bahwa sebenarnya anak ini kemampuan dasarnya masih sangat jauh gitu untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Kemudian murid kita yang hasil kerjanya tampak baik, nah namun di sisi lain ternyata punya masalah ya sosial emosional, mungkin emosinya cepat naik kalau misalnya diganggu sama temannya atau dia punya masalah di keluarganya gitu. Kita perlu tahu juga, Ibu Bapak. Berikutnya, murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu. Misalnya senang dengan olahraga, senang dengan seni, atau senang dengan game gitu ya, atau dengan yang lain-lain. Nah, tetapi mungkin merasa tidak terakomodasi saat belajar di dalam kelas gitu. Karena yang dia pelajari itu jauh banget gitu ya dari
minat dia. Misalnya suka olahraga, tapi belajarnya duduk aja gitu, nggak gerak-gerak gitu ya, hanya mendengarkan gurunya menjelaskan. Nah ini hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian murid-murid kita yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Nah ini sering juga kita temui dalam kelas Ibu Bapak. Dan masih banyak hal lagi Ibu Bapak. Mungkin Ibu Bapak juga bisa menemukan yang tidak saya tuliskan di dalam slide ini. Bisa kita eksplorasi lagi dan kita refleksi sama-sama. Apa saja sih keberagaman murid kita selama kita menjadi guru? Mungkin ada yang sudah menjadi gurunya puluhan tahun ya, Ibu Bapak ya, ada yang baru 5 tahun, atau ada yang bahkan baru menjadi guru. Nah, ini bisa menjadi salah satu refleksi kita. Nah, bagaimana layanan kebutuhan murid dengan keberagaman tersebut, Ibu Bapak? Jadi melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir nih, Bapak, bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif, kemudian sesuai juga dengan kebutuhan mereka. Kemudian sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagamannya tadi yang sudah kita coba uraikan, maka kita dapat membuat lingkungan dan pengalaman belajar yang terbaik bagi anak-anak. Nah, maka kita juga harus meyakini bahwa yang pertama, semua murid itu bisa berhasil dan sukses. Itu dulu yang harus kita yakini, Bapak. Jangan beranggapan bahwa pada saat kita menemukan anak yang tidak bisa gitu ya, memang wah ini dasarnya memang tidak bisa nih, jadi kita ya udah pasrah gitu aja. Kalau anak nggak bisa ya udah biarkan aja nggak bisa, tanpa kita ada usaha bagaimana buat anak itu bisa dalam pembelajaran. Kemudian bersikap adil, itu bukan berarti kita menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Yang ketiga, Ibu Bapak, bahwa setiap murid itu memiliki pola belajarnya sendiri yang unik. Nah, mungkin kalau kita flashback zaman kita dulu di bangku sekolah, nah kita mengingat kembali cara belajar kita seperti apa. Nah, begitu juga anak-anak yang kita temui dalam kelas. Yang keempat, praktik-praktik pembelajaran itu perlu kita telah lagi, Bapak. Bagaimana efektivitasnya? Bisa jadi di sekolah orang lain itu efektif ya, wah menggunakan teknologi, menggunakan dengan berbagai macam media pembelajaran itu berhasil. Nah, tetapi bagaimana di sekolah kita? Dan kita juga perlu mencoba gitu ya, bagaimana melakukan praktik-praktik pembelajaran itu di dalam kelas kita untuk mengetahui nih seberapa efektif. Bahkan sederhananya di kelas A saja kita mungkin beranggapannya efektif, belum tentu di kelas yang lain gitu, karena dengan keberagaman murid tadi gitu. Kemudian guru ini merupakan kunci juga gitu. Kunci satu-satunya gitu ya, bukan satu-satunya ya, kunci utama ya. Bahwa keberhasilan pengembangan program pembelajaran itu berasal dari guru. Kalau guru mampu merancang proses pembelajaran yang mengakomodasi siswa, tentu siswa akan merasa terakomodir dengan pembelajaran yang kita berikan. Selain itu, guru juga membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Jadi jangan kerja sendiri aja, Ibu. Kalau sudah melakukan praktik baik, gitu ya, sudah mencoba model atau metode pembelajaran yang mungkin dapat membuat anak aktif di dalam kelas, nah kita bisa sharing dengan teman-teman di komunitas kita di sekolah, misalnya di KKG, di MGMP tingkat sekolah dulu. Kemudian nanti kita juga bisa menyebarkannya itu di MGMP atau di KKG tingkat kecamatan atau di tingkat kota, bahkan kalau ada pertemuan MGMP provinsi gitu ya, teman-teman kita bisa sharing hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas kita. Oke, kemudian fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kemudian kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya kita perlu respon dengan cepat, Ibu Pak. Mereka perlu direspon cepat dan tepat gitu ya.
Karena kalau enggak, maka tentunya akan terjadi yang namanya learning gap tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi misalnya anak harusnya sudah bisa A gitu ya, tapi materi prasyaratnya saja itu belum mumpuni gitu. Jadi bagaimana dia mau mengkoneksikan antara materi prasyarat tadi kemudian dengan materi yang akan dia pelajari, maka dia akan terjadi kesenjangan belajar atau yang kita sebut dengan learning gap. Jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan, Ibu Bapak, untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini, yaitu dengan kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini itu menjadi salah satu solusi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Makanya tema dari Hari Guru Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian ya, Ibu Bapak, ini juga pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang hadir sini juga sudah mengirimkan nih praktik baik yang sudah dilakukan ya di kelas masing-masing berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini kalau menurut dari Tomlinson, Ibu Bapak, pada tahun berapa nih? Pada tahun 2000, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, apa saja cakupannya nih, Bapak? Jadi, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita definisikan dengan jelas. Kita sampaikan, apa sih, Nak, yang mau kita tuju nih? Apa sih yang mau kalian tuju? Jadi, anak-anak perlu memahami nih, tujuan pembelajaran yang akan mereka capai. Nah, selain itu, selain tujuan pembelajaran yang akan mereka capai, mereka juga perlu untuk membuat tujuan pembelajarannya. Mungkin saat belajar di rumahnya gitu ya, sebagai persiapan untuk bertemu gurunya di sekolah, atau bahkan udah bisa menyusun tujuan pembelajaran sendiri di kelasnya gitu. Oh, saya mau belajar tentang karangan bebas gitu ya. Nah, apa nih tujuan belajar dia? Oh, saya minimal bisa merangkai beberapa paragraf berkaitan dengan karangan ini, gitu ya. Jadi kita bisa mengajarkan anak dimulai dari membuat tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran di dalam kelas kan guru ya, tapi anak juga bisa membuat tujuan belajarnya untuk materi tersebut. Kemudian yang ketiga, penilaian yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat, kita baca-baca Ibu Bapak tentang asesmen, bahwa di dalam kita melakukan proses pembelajaran, maka ada dua penilaian. Ada formatif dan sumatif, gitu ya. Nah, bagaimana formatif ini bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menentukan keberhasilan, gitu ya. Keberhasilan kita melakukan pembelajaran dalam kelas. Kemudian perbaikan juga. Jadi bukan diambil nilainya, kemudian kita pakai untuk dimasukkan ke dalam rapor. Nah, kalau penilaian formatif ini digunakan, apa nih yang masih kurang, gitu ya, sehingga pada pertemuan berikutnya yang kurang-kurang ini bisa segera kita atasi. Maka kita sebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Bukan anak baru tes kemudian 1 bulan kemudian atau 2 minggu kemudian baru mendapatkan hasilnya, sehingga kita nggak tahu nih ya apa nih yang perlu diperbaiki oleh anak. Kemudian yang keempat, merespon kebutuhan belajar murid. Nah, kita perlu tahu nanti karakter siswanya seperti apa, kemudian bagaimana gaya belajarnya, dan lain-lain. Dan yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana kita bisa mengelola kelas yang baik, gitu ya, bisa membuat kelas yang kondusif sehingga anak-anak dapat nyaman belajar dalam kelas. Nah, ini ada contoh kasus, Ibu Bapak. Jadi ada seorang anak telah selesai mengerjakan latihan soal. Nah, sementara teman-temannya yang lain belum selesai. Kemudian guru pun menambahkan pekerjaan siswa tersebut dengan soal yang tingkat kesulitannya sama, agar anak tersebut tetap beraktivitas mengerjakan soal. Nah, menurut Ibu Bapak di sini, apakah contoh kasus ini merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Nah, boleh tuliskan komentarnya Ibu Bapak di kolom chat. Oke, Pak Jerwin.
Yang lain Ibu Bapak silakan. Saya ingin mengetahui pendapat Ibu Bapak nih. Diferensiasi produk. Oke. Pak Fuad, apakah saya boleh bertanya langsung Pak kepada teman-teman yang menjawab? Silakan Pak, boleh Pak. Oke, biar kita lebih interaktif juga ya, Ibu Bapak yang nggak cuma mendengarkan. Iya betul. Oke. Saya mau mendengarkan Pak Rizky nih. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang, Pak. Oke, ini Bapak menjawab diferensiasi produk. Bisa dijelaskan Pak? Berarti ini pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke. Gimana Pak? Mohon maaf sebelumnya, Pak, tidak hidupkan kamera karena ada bermasalah dengan kamera laptop. Oke, nggak apa-apa Pak. Kenapa Pak? Ini diferensiasi produk. Karena produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut agak berbeda dengan siswa lainnya. Oke, karena berbeda, yang satu lebih sedikit, yang satunya lebih banyak ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky sudah berbagi. Kemudian Bu Ruth, nah ini boleh nih. Karena tidak adil. Silakan Bu Ruth. Selamat siang Bu Ruth. Bu Ruth Mai ini yang baru berkomentar. Iya, selamat siang Bapak. Oke, Bu Ruth dari mana Bu? Saya dari SMA Negeri 2 Bian Semal, Provinsi Bali, Pak. Wah, Bali. Salam kenal Ibu. Iya, salam kenal juga Bapak. Baik, mungkin langsung saya berargumentasi, nggih Pak. Oke Bu. Jadi terkait hal ini kan kita lihat di sini ada ketimpangan. Kalau menurut saya ya Pak ya, bahwa ketika siswa ini mampu lebih dulu, lebih cepat mengerjakan, kemudian guru malah mengambil tindakan menambahkan soal yang tingkat kesulitannya sama, ini kan artinya menambah beban kepada murid tersebut. Padahal kalau kesulitannya sama kan artinya ini dia saja sudah bisa dari soal yang sebelumnya. Artinya tindakan yang dilakukan oleh guru ini tidak adil, di mana dia saja yang mendapatkan soal yang lebih banyak, sementara teman-temannya lain belum sampai selesai, seperti itu. Nah, kalau saya pernah mengalami hal yang demikian, Pak, namun yang saya lakukan adalah di mana siswa tersebut justru membantu saya sebagai guru. Artinya dia membantu rekan-rekannya ataupun juga teman-teman yang ada di dekat dengan dia yang kurang memahami seperti itu, sehingga akhirnya hal ini kan bisa dia sendiri pun juga akhirnya bisa berbagi dan ilmu itu jadinya semakin melekat pada dirinya sendiri. Bahkan teman-teman yang lain juga jadinya lebih cepat juga mengerjakan seperti itu. Itu menurut saya, Pak. Mohon maaf kalau salah. Baik, terima kasih Bu Ruth dari Bali, luar biasa jawabannya. Jadi nggak adil nih Ibu Bapak. Jadi yang satu, yang teman-teman yang lain dengan tingkat kesulitan yang sama gitu ya, yang satu misalnya soalnya 10, sementara yang ini karena tadi mungkin pintar anak ini, kemudian ditambahkan lagi ya, misalnya jadi 20 gitu. Padahal tingkat kesulitannya sama gitu. Nah, apa sih yang mau kita ukur ya? Itu kan Ibu Bapak kan kalau kita lihat dari penilaian yang berkelanjutan, yang mau kita ukur dari anak ini apa gitu. Kalau anak udah mencapai gitu ya, apalagi yang mau kita ukur bahwa anak sebenarnya udah bisa, berarti dalam perancangan itu ada ditemukan gitu ya, ada masalah gitu. Mengapa anak ini bisa menjadi lebih cepat? Nah, kenapa kita tidak memberikan soal yang lebih menantang gitu ya, sehingga anak justru akan memunculkan bernalar kritis ya, Ibu Bapak. Nah, kalau tadi disampaikan, oke, saya baca chat Ibu Bapak. Tadi sampaikan Bu Ruth juga pernah praktiknya anak yang tadi itu, anak yang pintar tadi diberikan kesempatan untuk bisa mengajar temannya gitu ya. Gitu ya Bu Ruth ya. Nah, sebenarnya kalau untuk urusan mengajar itu kembali lagi ke strategi Bapak bagaimana bisa melibatkan anak aktif di dalam kelas gitu. Nah, tetapi
anak di dalam kelas kan pasti tujuannya belajar nih tadi nih. Nah, kalau dia sudah mengajarkan kepada orang lain itu udah lain cerita lagi. Pasti akan ada kondisi tertentu gitu. Nah, harapannya untuk anak-anak yang spesial tadi, yang pintar tadi, yang cepat mengerjakan soal, nah itu perlu kita rancang ya untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini seperti apa. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Nah, kalau kita lihat kebutuhan murid, Ibu Bapak, apa yang dibutuhkan murid di dalam kelas? Jadi Tomlinson ini dia membagi atau mengkategorikan kebutuhan murid dalam 3 aspek. Yang pertama kesiapan belajar, kemudian minat murid seperti apa, terus profil belajar murid apa, gaya belajarnya apa. Nah, setelah nanti kita mengetahui kebutuhan murid berkaitan dengan 3 aspek ini, maka saat kita merancang proses pembelajaran, kita bisa menggunakan strategi diferensiasi yang berbeda. Bisa kontennya, bisa prosesnya, bisa produknya, bisa ketiga-tiganya dalam satu pembelajaran yang kita selenggarakan dalam kelas. Gitu. Makanya kalau kemarin diapresiasi itu kan kita bebas memilih ya, yang diapresiasi HGN itu kita mau ngangkatnya apa? Diferensiasi konten saja, atau proses saja, atau produk saja ya, atau kombinasi di antara ketiganya. Nah, sehingga kalau misalnya kita menerapkan strategi ini, tentu kita perlu perencanaan yang matang juga, Ibu Bapak, bahwa mana saja nih materi-materi yang memungkinkan untuk kita bisa menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya sampaikan siklusnya, Ibu Bapak. Siklus dari proses diferensiasi pembelajaran. Yang pertama kita lihat dulu kurikulum. Ibu Bapak gunakan apa nih? KTSP atau kurikulum merdeka. Sehingga kita perlu tahu apa tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini kan yang nanti akan kita masukkan ke dalam RPP yang akan kita buat. Kemudian setelah kita lihat kurikulum, tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak, kita lakukan asesmen diagnostik. Kalau sekarang lebih dikenal dengan asesmen awal pembelajaran. Kenapa nggak diagnostik lagi? Karena diagnostik ini identik dengan dokter ya, Ibu Bapak ya. Walaupun sebenarnya kalau diagnostik ini kita juga jauh lebih kenal, artinya kita identifikasi dulu gitu ya, penyakitnya apa atau yang dibutuhkan anak itu apa sebelum kita ketemu anak-anak di dalam kelas. Nah, di bagian asesmen diagnostik ini nanti kita akan mengetahui bagaimana kesiapan siswa, kemudian minat siswa, dan gaya belajar siswa. Nah, kita lihat Ibu Bapak untuk kesiapan siswa. Jadi misalnya kita membedakan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi gitu ya, yang sedang, kemudian yang kurang, prasyarat aja nggak bisa gitu ya, apalagi mau kita kasih ke materi intinya. Kita tahu, kita bagi kelompok. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti kita menjadi superhero Ibu Bapak yang mengakomodasi segala kebutuhan anak. Bayangkan kita punya siswa di dalam kelas 30 atau bahkan sampai 40 dan kita ingin anak-anak itu terakomodasi kebutuhannya, nggak bisa juga Ibu Pak. Maka kita perlu kelompokkan ya siswa yang kelompok tinggi, sedang, rendah. Nah, kita udah tahu. Kemudian berkaitan dengan minat, nah kita bisa tahu anak ini minatnya apa. Oh, saya suka olahraga, saya suka seni, saya suka sains gitu. Jadi kita akan menyesuaikan materi yang akan kita sampaikan. Mungkin misalnya guru bahasa Inggris. Nah, banyak yang suka seni gitu ya. Terus ada juga yang suka sains. Maka teks-teks yang digunakan itu kita bisa kaitkan dengan minat anak tersebut. Oh, ada yang seni, kita bisa buat teks bacaannya tentang karya sastra gitu ya. Tentang kesenian atau kesenian Indonesia atau kesenian luar negeri dan lain-lain, sehingga anak melihat teks aja dia udah terbangkitkan nih semangat belajarnya. Kemudian yang suka olahraga mungkin cerita tentang atlet atau tentang
prestasi-prestasi Indonesia di ajang olahraga. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Jadi pembelajarannya sama gitu ya, tapi dia punya kontennya beda. Itu yang tadi diferensiasi konten. Nah, tapi kita harus tahu dulu bagaimana kebutuhan siswa ini berdasarkan ini. Nah, kemudian gaya belajar juga, Ibu Bapak. Ini walaupun disampaikan kalau berkaitan dengan profil belajar ya atau gaya belajar, itu anak bisa kita ketahui apakah mereka visual, auditori, dan kinestetik. Kita bisa tanya langsung walaupun terkadang bias ya, Ibu Bapak ya. Bias itu kadang anak mikir, saya nih gaya belajarnya apa ya? Kok kayaknya visual oke, auditori oke gitu. Nah, tetapi di sini kita bisa meyakinkan anak bahwa coba yang dominannya apa, gitu. Kita lihat, oh ternyata di dalam kelas ini dominannya auditori. Ya berarti kita cukup dengan ceramah saja anak-anak sudah mampu gitu ya. Oh saya auditori dan visual. Berarti di dalam pembelajaran kita nggak bisa ceramah aja, Ibu Bapak, dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, tapi kita bisa selingi dengan mungkin ada tayangan video gitu ya. Kemudian bisa mengajak anak-anak interaksi, mereka bisa bergerak, itu kinestetik. Jadi terakomodasi semuanya, baik siswa yang visual, auditori, atau kinestetik. Jadi kita tidak monoton juga dengan satu gaya belajar dalam kelas. Nah, kemudian setelah kita tahu, Ibu Bapak, kita udah melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini bukan saat pertama kali kita masuk di dalam kelas ya, Ibu Bapak ya. Kalau kita sudah masuk, lalu apa nih yang mau kita lakukan, gitu ya? Nah, maka asesmen ini kita lakukan pra atau sebelum kita masuk di dalam pembelajaran. Mungkin bisa melalui kalau misalnya anaknya udah SMP, SMA enak ya kita bisa kirimkan ke WA group atau misalnya kalau anak SD atau PAUD gitu kita bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui bagaimana kesiapan, minat dan gaya belajar. Nah, itu kembali lagi kepada Ibu Bapak bagaimana praktiknya di lapangan gitu. Tapi bukan saat kita pertemuan pertama sudah ingin menyampaikan materi, Ibu Bapak, itu udah lain cerita lagi. Kita belum tahu itu ya, belum tahu bagaimana karakter siswa kita, lalu kita langsung hantam dengan materi misalnya. Nah, nanti setelah kita tahu, maka kita bisa melakukan diferensiasi untuk konten, kemudian proses, dan asesmennya. Kalau tadi ada Pak Rizky ya, tadi menyampaikan asesmen diferensiasi produk. Nah, nanti kita bisa tahu diferensiasi produk itu seperti apa. Nah, ini perlu kita lihat masing-masing. Kalau konten itu, apa yang perlu dipelajari siswa? Jadi bagaimana siswa mendapatkan akses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau kita tadi sudah bagi menjadi 3 kelompok siswa misalnya, atau 2 kelompok siswa deh, biar lebih sedikit. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, yang tinggi itu penyampaian materinya seperti apa? Mungkin hanya dengan modul, misalnya dengan modul ajar, mereka diberikan kesempatan untuk membaca, gitu ya. Kemudian mereka sudah bisa jauh lebih memahami, gitu. Atau kita bisa berikan link kalau mereka bisa menggunakan HP, gitu ya. Mereka bisa mencari sumber-sumber belajarnya di internet. Nah, tapi dengan pantauan kita, mereka udah bisa. Tapi yang kurang, nah ini kita perlu scaffolding gitu ya. Kita perlu materi yang menuntun mereka untuk bisa mencapai dari tujuan pembelajaran kita. Jadi kita bagi. Jadi dalam kelas itu bisa langsung kita bagi dengan kelompok yang berbeda gitu. Jadi nggak jadi mungkin di awal si guru gitu ya menyampaikan secara klasikal dulu tujuan pembelajaran kita apa, kemudian memberikan motivasi, mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti pada saat kegiatan intinya itu baru dibagi sesuai dengan kelompoknya. Kemudian prosesnya. Nah, jadi bagaimana siswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan, kemudian bagaimana siswa dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilan itu menjadi miliknya. Bapak. Jadi prosesnya seperti apa? Jadi kontennya tadi kita menyiapkan ya materi-materi ajarnya bisa mungkin menggunakan bahan bacaan, menggunakan video pembelajaran,
atau menggunakan yang lain-lain, tadi bisa kita kaitkan sesuai dengan minat siswa. Kemudian prosesnya nih. Nah, prosesnya bagaimana kita untuk membedakan dua kelompok tadi atau sesuai dengan yang udah kita identifikasikan di awal. Nah, kemudian produk. Bagaimana siswa dapat menunjukkan hasil belajarnya. Apa yang telah dipelajarinya di akhir pelajaran. Jadi kita berikan kesempatan nih pada anak untuk misalnya mereka belajar tentang teks karangan tadi. Mungkin dengan tema paragraf deduktif gitu ya. Nah, tapi kita berikan kebebasan anak untuk membuat temanya itu sesuai dengan minat mereka. Nah, tetapi tujuannya sama, yaitu mereka membuat paragraf deduktif misalnya. Kalau di matematika misalnya belajar tentang statistika, kemudian mungkin anak bisa sudah mengolah data, mereka sajikan pakai PowerPoint atau misalnya pakai Canva, atau ada yang menyajikan data yang sudah mereka peroleh itu menggunakan infografis gitu ya. Infografis pun bisa dengan berbagai macam media pembuatannya. Nah, tapi tujuannya sama, anak-anak bisa menyampaikan hasil dari pengolahan data yang sudah mereka lakukan. Nah, inilah berbagai macam komponen yang kita bedakan berdasarkan pemetaan kita di awal tadi, sesuai dengan kesiapan, kemudian minat, dan gaya belajar. Nah, karena tadi produknya berbeda gitu ya, produknya berbeda dan memungkinkan juga rubriknya juga bisa berbeda tergantung dari produk yang dihasilkan. Nah, tetapi kalau misalnya kayak tadi teks karangan bisa saja sama rubriknya, hanya model teksnya saja temanya berbeda gitu ya, tapi pasti indikator-indikator yang harus ada di dalam teks tersebut, nah, pasti itu sama. Oke, Ibu Bapak, itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa diskusi interaktif, Ibu Bapak ya. Kita sharing pengalaman, atau bahkan Ibu Bapak sudah menerapkannya di sekolah Ibu Bapak masing-masing untuk mengkonfirmasi apakah itu sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Oke. Sekian, Pak Fuad. Ya, baik, terima kasih Pak Dini yang telah menyampaikan materinya. Luar biasa, Pak. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari penyampaian beliau. Sangat menarik tadi videonya itu, Pak ya. Jadi apa ya, seperti apa yang udah kita laksanakan di sekolah, mungkin banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya gitu kan. Maka ini menjadi suatu pengalaman berharga bagi kita semua. Ya. Jadi apa yang telah Pak Denny sampaikan tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu, kita ketahui bahwa murid kita, peserta didik kita itu beragam, ya. Mereka punya kodratnya masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka sebenarnya ya tugas kita, ya, seorang guru untuk mengarahkan kodrat yang telah dimiliki oleh murid itu agar memang mereka mencapai kemampuan atau kompetensi mereka secara maksimal, ya. Baik, Bapak Ibu yang masih berada di ruang meeting kita, saya persilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang ingin di-sharingkan mungkin terkait mengenai pengalaman, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kami persilahkan. Ya, Pak Rizky Ananda. Ya, boleh, silakan Pak Rizky. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan Pak Rizky untuk bertanya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya ingin bertanya terkait jujur belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, sehingga dari paparan yang disampaikan ingin melakukan hal baru ini. Bagi saya ini hal baru.
Saya dari NTT, Sumba Timur. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru harus menyiapkan semua perangkat yang sesuai dengan gaya, minat belajar, kesiapan siswa, dan sebagainya, sehingga pada waktu action di dalam kelas, media-media yang kita sudah sediakan itu bisa kita berikan kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dan kalau kita tes diagnostik misalnya terjadi, dia bilang dia dengan gaya belajarnya visual, ternyata setelah yang kita ini, anak-anak ini kan berbeda-beda. Kadang dia bilang A, pada waktu pelaksanaan dia maunya begini. Nah, itu yang menjadi kebingungan saya di persiapan perangkatnya itu, apakah kita menyediakan semuanya terkait dengan gaya, minat belajar, dan kesiapan mereka dalam pembelajaran serta kemampuan yang dimiliki siswa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky dari NTT ya Pak ya, dari Nusa, dari Sumba Timur tadi Pak ya. Iya, Pak. Ya, baik. Tadi Pak Rizky menanyakan apakah guru ya kita harus menyiapkan perangkat semuanya sesuai dengan gaya belajar siswa setelah kita melakukan tes diagnostik. Langsung saja ya, saya persilakan Pak Denny untuk jawab. Baik. Terima kasih Pak Rizky atas pertanyaan. Berarti kalau seandainya kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan anak, ternyata anak misalnya menyampaikan bahwa gaya belajarnya gitu ya, gaya belajarnya audio, atau nanti ada juga yang menjawab visual, atau ada yang mungkin menjawab kinestetik, maka atas dasar itu, terlepas apakah itu benar atau enggak ya, Ibu Bapak ya, maka saat kita sudah mengetahui, ya kita perlu untuk menyiapkan perangkat pembelajaran kita yang relevan sesuai dengan apa yang sudah kita peroleh informasi awal dari anak. Jadi kita siapkan juga yang audio seperti apa, kemudian kalau auditory kan pada prinsipnya anak lebih sering mendengar ya, Ibu Bapak ya. Jadi bukan berarti mendengarkan kita ceramah juga gitu, dalam misalnya 2 jam pelajaran kita ceramah, kita menyampaikan pembelajaran, tapi saat mendengarkan kita buat mereka kelompok-kelompok kecil juga, terus mereka kita buat aktif, mereka bisa mendengarkan temannya dalam menjelaskan, itu juga salah satu bentuk fasilitas kita ya, memfasilitasi kebutuhan yang tadi yang anak suka mendengar. Kemudian yang auditori, kita bisa menyiapkan sajian anak untuk melihat itu misalnya PowerPoint tapi isinya teks semua gitu, sama aja ya Bapak ya. Kalau kita belajar, kadang kita beranggapan bahwa teknologi itu dapat membantu kita dalam bukan membantu kita ya, membantu anak untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi ternyata saat kita buat PowerPoint isinya malah teks, anak juga merasa bosan. Jadi teks selalu kita baca sampaikan, ya bisa jadi seperti itu. Nah, jadi memang perlu kita siapkan juga Pak Rizky. Nah, tapi kan itu dalam rangka kita mengakomodasi ketiga gaya belajar itu ya Pak Rizky ya, bahwa kita memang tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak terkadang masih sulit untuk menentukan apakah dirinya itu auditori, visual, atau kinestetik gitu. Jadi di suatu penelitian juga ada yang menyampaikan bahwa memang kita sebenarnya tidak terbagi menjadi ketiga gaya belajar ini ya, bahwa kita masing-masing itu memiliki kemampuan berkaitan dengan mendengarkan, melihat, dan bagaimana aktivitas gerakan kita dalam proses pembelajaran. Demikian Pak Rizky. Ada yang ingin ditanggapi lagi Pak Rizky? Iya Pak, sedikit. Terkait dengan penjelasan Bapak saya sudah mengerti, berarti ini saya sedikit cerita tentang kondisi di sekolah saya. Jadi anak-anak saya ini kebanyakan mereka sudah disediakan media, memang karena tidak suka. Kebetulan saya juga guru matematika Pak. Mereka itu tidak suka belajar matematika, sehingga hampir lebih dari setengah kelas itu mereka acuh tak acuh dengan kalau mereka tidak paham ya tidak paham, karena prinsipnya anak-anak di daerah saya Pak, yang penting mereka hadir sekolah.
hadir kumpul tugas maupun tidak kumpul tugas, mereka tetap naik kelas begitu Pak. Sehingga kita mau melaksanakan pembelajaran seperti apapun, kalau mereka sudah tidak suka dengan mata pelajaran itu, mereka tidak akan mau belajar. Sehingga di sini saya bingung, yang salah sistem pendidikan yang per paket atau kami guru yang kurang mampu untuk membimbing anak-anak. Terima kasih Pak. Itu Jenjang apa nih Pak Rizky? SMP Pak. Oh, jenjang SMP ya? Iya Pak. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak nggak suka dengan matematika, berarti apakah Pak Rizky sebelumnya sudah tahu nih latar belakangnya dulu? Mengapa anak-anak kok nggak suka dengan matematika, Pak? Tahu Pak. Kesulitannya memang dari dasarnya tidak dapat. Bayangkan di sekolah saya Pak, di anak kelas 3 SMP itu masih ada yang tidak tahu baca juga. Apalagi dalam tahap aritmatika dasar seperti perkalian, penjumlahan, itu mereka kesulitan sekali. Sehingga untuk misalnya kalau kita kurikulum 2013, prasyaratnya saja mereka tidak sampai, apalagi kompetensi dasar yang diharapkan tidak sampai sama sekali Pak. Ya. Jadi indikator-indikator yang kita sudah baginya itu kadang hanya di awal saja, itu pun anak-anak yang pintar saja yang sampai. Jadi tidak sampai pada KD yang diharapkan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ini kayaknya masalahnya bukan cuma di daerah Pak Rizky ya, mungkin juga di daerah ibu bapak yang lain yang udah menerapkan KTP. Makanya di kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya saat kita menetapkan tujuan pembelajaran juga kita sesuaikan juga ya ibu bapak ya, bahwa apakah kita perlu untuk menuntaskan semua materi gitu yang sudah kita rancang di awal, tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Ini untuk yang kurikulum Merdeka. Kalau yang di KTP, nah tadi memang terbenturnya materi ini harus tersampaikan, gitu ya Pak Rizky ya, tersampaikan. Tapi anak-anak prasyaratnya aja nggak bisa, gitu, nggak bisa. Pak. Jadi ya alternatifnya ya Pak Rizky ya, karena saya juga menghadapi anak-anak yang kalau di SMA ini kan lebih pelik lagi. Mereka melalui proses pembelajaran dari SMP, dari SD, SMP, lalu ketemu kita di SMA gitu ya, dengan latar belakang yang macam-macam, dengan kemampuannya juga yang berbeda-beda. Nah, akhirnya yang penting anak tujuannya bisa belajar aja dulu, Pak Rizky. Mau belajar aja dulu. Gitu. Jadi kalau dia belum bisa perkalian, misalnya belum bisa baca, ya minimal dia bisa baca aja dulu. Kita nggak usah muluk-muluk, kita mau nyampaikan ke tujuannya. Kita juga nggak bisa buat anak belajar loh, Ibu Bapak ya. Ini terkait dengan kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain. Yang bisa ngontrol itu adalah anak-anak sendiri yang bisa ngontrol. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memotivasi anak. Yang penting mau belajar dulu. Sedikit lebih baik daripada nggak sama sekali kan ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalnya prasyaratnya ternyata anak tidak bisa melakukan perkalian, sementara dia harus mencapai bisa melakukan apa gitu, ya minimal dia bisa perkalian dulu. Kita bisa buat pembelajaran anak coba dulu pahami bisa nggak perkalian dengan semenarik mungkin. Gitu. Kalau dia udah bisa perkalian dan teman-teman yang pintar udah bisa sampai ke mana gitu ya, tapi itu udah level yang paling tinggi bahwa si anak itu udah bisa perkalian Pak. Nah, apakah nanti dia tuntas atau tidak sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, itu kembali kepada kemerdekaan ibu bapak di dalam kelas. Ibu bapak yang mengenal siswa ibu bapak. Dengan usahanya, dengan kerja kerasnya gitu ya, anak bisa menuntaskan materi prasyaratnya, tapi akhirnya pada saat tujuan pembelajarannya nggak bisa tercapai, lalu kita kasihnya nggak tuntas, nah itu kembali lagi kepada bagaimana ibu bapak melakukan penilaian berkelanjutan di dalam kelas. Gimana Pak Rizky? Bagaimana Pak Rizky? Ya Pak, sudah dipahami. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Berarti kalau di kurikulum Merdeka itu tidak menuntut semua materi harus dikuasai siswa ya Pak? Benar Pak, esensial aja Pak. Esensial saja. Terima kasih Pak. Esensialnya kayak gini nih Ibu Bapak. Misalnya ini saya matematika lagi ya Ibu Bapak. Misalnya yang sederhana aja, misalnya 2 ditambah, anak-anak bisa melakukan penjumlahan, operasi hitung. 2 tambah 3 sama dengan 5. Anak bisa nih, 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu dengan kreativitas guru gitu ya,
dibuatlah 2 ditambah titik-titik sama dengan 5. Titik-titiknya anak bingung gitu. Berapa sih titik-titiknya? Gitu. Padahal si anak ini udah mencapai tujuan pembelajarannya bahwa bisa melakukan operasi penjumlahan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu udah cukup. Masalahnya nanti anak bisa berkembang atau enggak itu tergantung dengan pembelajaran kita kan, bagaimana anak-anak bisa bernalar kritis dan bagaimana kebutuhan si anak ini untuk kedepannya. Nah, kita harus membuat anak itu sadar akan itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak. Wah, menarik sekali nih Ibu Bapak diskusinya. Ini berbagi ya Ibu Bapak ya, berbagi pengalaman, bukan berarti apa yang saya sampaikan juga yang paling benar Ibu Bapak, kita sharing saja. Baik, terima kasih Pak Rizky yang telah berbagi pengalamannya juga ya. Saya persilakan lagi kepada Bapak Ibu ya, jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin membagi pengalamannya, saya persilakan. Oke, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk men-screenshot atau memfoto bukti kehadiran Bapak Ibu di ruang meeting kita pada hari ini untuk pengisian daftar hadir nanti ya. Untuk daftar hadir nanti akan saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, saya persilakan kembali jika ada yang ingin bertanya atau jika ada yang ingin membagi pengalamannya seputar pembelajaran berdiferensiasi ini, kami persilakan. Yuk silakan Ibu Bapak. Atau udah pada jago-jago nih kayaknya Ibu Bapak ya, sudah mulai mengimplementasikan nih pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Bapak masing-masing. Silakan, Bapak Ibu. Jadi terkait mengenai salah satu permasalahan yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi ya, anak kelas 3 SMP tapi masih belum bisa membaca, itu saya teringat waktu pembekalan pengajar praktik kemarin ada salah satu instruktur ya, yang mengatakan ini sebenarnya ini apa ya, bisa dinamakan istilahnya itu lingkaran setan. Jadi ketika guru SMP itu menemukan ini anak tidak bisa baca, ini salah guru SD. Oh, ini salah guru SD. Jadi ketika guru SD disodorkan seperti ini, ya kami memang kuliahnya gitu juga dulu, dosen juga nyampaikan seperti itu, monoton juga gitu kan, tidak mengembangkan kompetensi kami gitu kan. Ya akhirnya seperti itu terus ya. Jadi memang apa namanya ya, kurikulum merdeka ini juga salah satu harapan kita juga untuk memutus mata rantai permasalahan-permasalahan seperti itu supaya. Ya. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain silakan jika ada yang ingin bertanya atau ingin sharing-sharing pengalamannya, kami persilakan. Saya boleh share pengalaman, Pak? Silakan Pak Rizky. Ada kasus yang berbeda lagi. Jadi ada sekitar 3 orang anak di sekolah saya. Itu orang tuanya tidak mengizinkan untuk belajar di sekolah. Mereka bisa belajar dari rumah. Nah, artinya di sana orang tuanya memfasilitasi, tinggal nanti asesmennya yang dari sekolah. Apakah dengan model pembelajaran seperti itu, anak itu bisa dengan seperti itu bisa dapat dikategorikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, padahal dia belajar dengan media yang disediakan oleh orang tuanya, karena terkait kesehatan dari anak tersebut dengan kondisi mental. Mentalnya bukan mental anaknya yang bukan anak yang cacat, Pak. Cacat mental bukan. Dia maksudnya dia semacam autis. Kayak kurang suka bergaul dengan banyak orang. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau ini saya langsung jawab ya Pak Fuad ya. Kalau ini penanganannya udah berbeda Pak. Kalau tadi di dalam ya kita anggap kelasnya reguler gitu ya, dengan kemampuan anak atau punya
kesehatan mental yang ini perlu kita ketahui lebih jelas sih. Terkadang yang namanya anak berkebutuhan khusus itu juga ada yang tanpa kita sadari dia normal gitu ya, padahal sebenarnya dia ABK. Tapi kalau misalnya sudah yang Bapak sampaikan tadi itu kan berarti udah teridentifikasi kayak model autis ya, Pak Rizky ya. Iya, Pak. Nah, dan masuk ke dalam sekolah yang bukan berkebutuhan khusus, benar nggak? Iya. Nah, Reguler artinya yang sekolah umum. Bapak memutuskan termasuk sekolah inklusi ya. Nah, Iya, karena artinya ada saat juga yang artinya saat sekolah juga sudah siap menerima siswa yang berkebutuhan khusus, maka gurunya pertama perlu belajar, Pak. Perlu belajar bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus. Kedua, dia punya tujuan pembelajaran pasti berbeda juga. Nggak bisa kita samakan dengan apa yang harus dicapai di KTSP misalnya. Jadi tertingginya apa? Di dalam kita menetapkan tujuan pembelajaran, kira-kira kemampuan tertinggi anak yang bisa anak itu capai itu apa? Jadi kita nggak bisa juga sesuaikan dengan anak yang reguler gitu ya, yang normal. Jadi memang dia, ini namanya pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, Pak, bukan lagi berdiferensiasi, karena memang spesial. Dan kita juga harus menyiapkan perangkatnya. Apakah selama ini disiapkan, Pak, perangkatnya, Pak? Kalau boleh tahu? perangkat untuk anak tersebut tidak disiapkan, Pak. Nah, ini yang perlu disiapkan, Pak. Dan perlu diakomodir oleh sekolah juga untuk menyampaikan kepada teman-teman guru bahwa untuk anak yang berkebutuhan khusus, karena sekolah sudah siap gitu ya, sudah siap menerima anak-anak tersebut, ya berarti guru-gurunya juga perlu menyiapkan perangkat yang berbeda. Ya minimal perencanaan atau rancangan pelaksanaan pembelajarannya itu ada, berbeda, walaupun dalam satu waktu pembelajaran. Kalau di rumah berarti pakai apa, Pak? Blended learning atau yang penting kita kasih tugas gitu kepada Bagi bahan ajar dengan anak tersebut diberikan fasilitas seperti bisa nonton video pembelajaran melalui YouTube. Tapi videonya lebih beragam karena dicari sendiri, hanya materinya saja yang dikasih oleh guru. Oke, berarti kan ini spesial ya, Pak ya. Spesial, kita juga nggak bisa mengamati bagaimana anak ini saat kita sudah berikan materinya, bagaimana anak itu berproses belajar, kita juga nggak bisa lihat. Kita paling berkomunikasi dengan orang tua. Nah, untuk menuntut tinggi juga agak susah. Nah, sehingga strategi dari Pak Rizky dan teman-teman nih yang perlu dibicarakan sama-sama nih, nggak cuma Pak Rizky sendiri, tapi juga melibatkan teman lain nih. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita perlu kolaborasi juga dengan teman-teman, dengan kepala sekolah. Berarti dia masuk khusus ya, tidak masuk diferensiasi. Berarti diferensiasi itu bisa dilakukan ketika anaknya itu Di dalam banyak kelas yang sama, Pak. Di dalam kelas. di dalam kelas yang sama. Oh Di iya. dalam kelas. Mengerti. Kalau ini kan Terima kelasnya kasih. berbeda. Iya. Dia sendirian. Iya. Jadi dia termasuk kasih, Pak. pembelajaran ABK ya, Pak, anak berkebutuhan khusus. Iya, Pak, belum paham mengenai pembelajaran yang begitu. Bisa itu, Pak, kita bisa akses di internet, di YouTube gitu ya, bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih, Pak Rizky. Sama-sama, Pak. Baik, di kolom chat ada Bu Kunti Ikhtiarani. Ya. Di sini ada pertanyaan, Pak Denny. Bagaimana cara melaksanakan asesmen kesiapan belajar untuk anak usia dini atau TK? Apakah bisa saya membagikan angket orang tua setelah anak didik saya mendaftar di TK saya? Oke, Bu Kunti, mana Bu Kunti? Saya bisa ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Kunti. Iya, Pak Denny. Oke, kalau selama ini gimana, Bu, yang sudah pernah Ibu langsungkan? Apakah menerima saja, habis itu kemudian melakukan proses pembelajaran? Atau Bukan, sudah Pak. melakukan? Ya, kalau saya di TK saya itu kan anak didik mendaftar dengan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK dan akte. Terus
Kemudian saya membagikan formulir pendaftaran dan angket orang tua. Di situ di angket orang tua itu ada misalnya tentang isinya tentang anak, terus sehari sudah menonton film berapa, misalnya TV berapa jam, terus ada riwayat penyakit atau kebutuhan apa seperti itu. Apakah seperti itu sudah termasuk kesiapan asesmen kesiapan dalam belajar atau bukan, Pak? Asesmen non kognitif ya itu ya Bu Kunti ya. Jadi itu termasuk asesmen non kognitif, termasuk juga untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Tapi itu bisa lebih dalam lagi Bu Kunti. Jadi kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Kita bisa bertanya tentang bagaimana emosi anak ini kalau menghadapi suatu masalah gitu ya. Kita bisa menanyakan juga kalau misalnya anak rebutan mainan seperti apa, karena kan mungkin terjadi ya Bu Kunti ya, di dalam PAUD itu anak bermain kemudian rebutan juga mungkin terjadi gitu. Jadi kita bisa tanyakan kepada orang tua, sehingga pada saat kita udah tahu latar belakang si anak, kita udah siap nih bagaimana menangani anak, bagaimana memperlakukan anak dalam kelas, atau anaknya apakah hiperaktif gitu ya, apakah suka bermain, apakah suka bernyanyi misalnya. Karena kalau udah di TK kan biasa berkaitan sama gerak, irama, dan lain-lain ya Bu Kunti ya. Nah, dengan modal latar belakang yang lebih dalam lagi, itu akan membantu guru untuk membuat rancangan pembelajaran di dalam kelas dan mengantisipasi apa yang akan terjadi nih sama anak untuk karakter-karakter tertentu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Kunti. Oke, terima kasih Bu Kunti atas pertanyaannya. Ya, ini Pak Rizky lagi nih. Apakah dalam Merdeka Belajar itu masih ada PTS dan PAS, Pak? PTS itu tengah semester ya, tengah semester. Pak ya. Kemudian PAS itu akhir semester. Penilaian akhir semester. Oke. Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka, Ibu. Di dalam penilaian itu ada yang disebut dengan formatif dengan sumatif. PTS dan PAS itu termasuk salah satu penilaian sumatif, Ibu Pak. Karena itu adalah gunanya untuk mengukur keberhasilan, ketercapaian tujuan pembelajaran yang udah kita lakukan. Nah, sehingga apakah itu perlu atau tidak, kembali lagi ke sekolah Ibu Bapak masing-masing. Mau diselenggarakan PAS boleh, diselenggarakan PTS boleh, nggak diselenggarakan juga boleh. Karena guru juga sudah melakukan penilaian sumatif. Nah, ulangan harian itu juga termasuk penilaian sumatif, Bapak. Karena dia terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran, kemudian kita laksanakan setelah misalnya bab 1 selesai, gitu ya. Kan di dalam bab itu ada beberapa kompetensi dasar, gitu. Atau misalnya ada indikator pencapaian dari kompetensi dasar. Nah, saat ulangan harian itu juga termasuk penilaian sumatif. Nah, nanti dinilai rapor untuk kurikulum Merdeka, itu yang diambil adalah sumatif, lalu dibagi rata, itulah nilai rapornya. Nah, apakah nanti PTS mau dimasukkan? Silakan. Kalau PAS mau dimasukkan, silakan. Jadi bukan menjadi suatu kewajiban juga, bahwa itu wajib dilaksanakan. Yang penting, guru itu sudah melakukan yang namanya formatif dan sumatif. Kan sebenarnya, tapi prinsipnya gini ya Bapak ya, karena ini sebenarnya kita mengakomodir bahwa anak dengan ability-nya, dengan kemampuannya masing-masing, kemudian kita paksakan bahwa anak melakukan PAS, misalnya ya, mungkin ada guru di kelas tertentu materinya udah sampai di sini karena mungkin dia dapat karakter anak yang mudah menyerap apa yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin ada beberapa guru yang mendapatkan siswa dalam satu jenjang yang sama ya, Ibu Bapak ya, ada berapa guru misalnya. Kemudian guru ini dapatkan kelas yang kayaknya kok susah banget gitu ya anak ini belajar, lalu nggak sampai gitu, nggak selesai, lalu kita buat PAS. Nah, itu kan perlu kita pikirkan bersama juga, Ibu Bapak. Nah, dan bisa dikomunikasikan juga sih sebenarnya PAS-nya tuh soalnya sampai mana gitu. Bisa kita atur. Nah, itulah yang disebut dengan merdeka ya, Ibu Bapak. Kita punya kebebasan karena kita prinsipnya mengetahui kemampuan anak di kelas itu seperti apa.
Baik, seperti itu Pak Rizky ya. Bapak Ibu yang masih hadir di ruang Zoom kita masih ada sedikit waktu lagi, ada sekitar 10 menit lagi di sesi ini. Kembali saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau sharing pengalaman-pengalamannya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kami persilakan. Ini sebagai upaya ini Pak Fuad, Ibu Bapak, sebagai upaya kita, ya ini misal kita baru tahu misalnya ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya. Minimal dalam satu semester adalah gitu ya, beberapa kali kita coba. Bagaimana kita mengakomodasi siswa. Nanti kan kalau sedikit demi sedikit kan, oh ternyata berhasil, oh ternyata impact-nya bagus gitu ya setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Maka ini kan nanti bisa menjadi hal yang rutin. Gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin kita bisa selang-seling, mungkin pertama klasikal. Klasikal itu artinya kita bisa menyampaikan secara umum yang seperti biasa kita lakukan. Nah, tapi nanti ada materi-materi tertentu yang udah kita siapkan nih, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Pembelajaran IPA kadang menarik tuh. Ya, pembelajaran IPA bagaimana anak-anak bisa diferensiasi produk. Nah, bisa mengumpulkan produknya berbeda-beda tapi tujuannya sama gitu ya. Misalnya dari apa yang sudah dia pelajari, dia bisa membuat kesimpulan gitu tentang pembelajaran IPA, disajikan dalam, mungkin dia mau pakai infografis, atau dia mau pakai video dengan TikTok, misalnya kan anak-anak suka dengan TikTok ya, kita juga bisa melatih kepercayaan diri anak gitu. Ternyata anaknya suka bersosial media. Nah, kita bisa kasih kesempatan dia untuk menyampaikan di sosial medianya tentang apa yang dia pelajari. Bisa juga, Ibu Bapak. Gitu. Atau dengan media-media yang lain. Nah, kita bisa ya kodrat alam, kodrat zaman ya, Ibu Bapak ya. Sekarang anak berada di zaman yang dengan kecanggihan teknologi, tapi tanpa dipungkiri bahwa di daerah-daerah juga masih keterbatasan teknologi. Nah, tapi kita coba untuk mengakomodasi. Baik. Ada pertanyaan sepertinya, Pak? Ya. Di chat ada pertanyaan dari Bapak Hari Purnomo. Pada kurikulum 2013 kita dapat mengetahui siswa yang tuntas adalah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan siswa kita tuntas atau tidak karena pada kurikulum Merdeka tidak ada KKM. Oke. Nah, ini juga yang sebenarnya banyak salah paham ya Pak Fuad. Pak Hari dari mana nih Pak Hari? Dari SMA 1 Pekutatan, Pak. Provinsi mana, Pak? Provinsi Bali. Oh, Provinsi Bali. Ya. Salam kenal, Pak Hari. Salam kenal, Pak. Ya, jadi mohon maaf, Pak. Jadi ya, pernah suatu ketika di workshop sekolah saya itu pematerinya mengatakan bahwa tidak ada KKM dan semuanya diserahkan ke guru gitu, Pak. Jadi, benar. Jadi yang saya bingungkan diserahkan ke guru itu seperti apa? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya diserahkan ke guru juga nggak bisa berdiri sendiri ya Pak Hari ya. Kita kan punya tim ya, tim di MGMP. Pak Hari di jenjang mana nih? Kalau boleh tahu. SMA, Bapak. Jenjang SMA ya, misalnya matematika ada timnya MGMP sendiri, kita bisa ngobrol sama-sama untuk bagaimana ketuntasan. Memang nggak ada KKM Pak, tapi ada yang namanya kriteria ketuntasan tujuan belajar, KKTB Pak. Jadi nanti setiap kita membuat tujuan pembelajarannya seperti apa, nanti kita buat juga intervalnya Pak. Interval dari misalnya 0 sampai apa gitu ya, itu apa gitu ya. Tuntasnya sampai mana? Mungkin Bapak misalnya menetapkan 60 sampai 70 itu dia udah tuntas. Jadi tetap Pak Hari yang menentukan, tapi kriterianya kita yang menentukan. Nah, nanti untuk membuat KKTP ini, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ini, itu ada yang detail, ada yang nggak detail, Pak, berdasarkan rubriknya. Nah, misalnya dengan rubrik ABC gitu ya, misalnya dengan ABC kan bisa kita konversi ke angka juga ya. Nah, nanti itu kita bisa buat anak sudah dapat menghitung misalnya. Nah, kemudian
anak sudah dapat menjelaskan tentang bencana alam dengan baik. Misalnya yang satu lagi, anak sudah bisa menjelaskan tentang bencana alam dengan cukup baik. Nah, itu kriteria yang bisa kita buat. Itu kalau yang kriteria besar. Tapi yang rinci bisa lebih jelas lagi. Misalnya membuat teks karangan tentang keindahan, misalnya tentang keindahan. Keindahan itu bisa dirincikan lagi. Skornya 4, 3, 2, 1. Pakai rubrik gitu, Pak Ari. Jadi kita yang tentukan. Nanti dapat nilainya apa? Oh, tuntas. Gitu. Tapi tidak lagi skor per skor gitu ya, Pak ya. Skor per skor itu kan yang misalnya kita kalau ulangan kan koreksi kasih nilai. Tapi kalau pakai kriteria jauh lebih ini ya, jauh lebih mudah sebenarnya. Tetap ada Pak Hari. Namanya aja kriteria ketuntasan. Ya, terima kasih Bapak. Ya mungkin ini karena ini kebetulan sekolah saya kan tahun pertama ini Pak. Jadi mulai Juli ini tahun pertama dan kebetulan saya PPG. Jadi saya itu 3 bulan tidak mengajar. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin yang dimaksudkan dengan pematerinya tidak ada KKM, itu artinya pada saat nanti di dalam rapornya itu anak mungkin hasil akhirnya nanti tidak tuntas, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu menjadi tanggung jawab di guru di angkatan di atasnya itu untuk mengetahui oh ini masih belum tuntas nih, berarti ada materi prasyarat yang perlu dikuasai lagi, tambah lagi. Dan itu juga harus bekerja sama dengan guru sebelumnya, karena guru sebelumnya mempunyai kewajiban. Kenapa ngasihnya tidak tuntas? Ada apa? Maka memang perlu kerjasama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Ari. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari Purnomo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah pukul 14.55 ya, jadi tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu. Jadi sepertinya kita cukupkan dulu diskusi kita, penyampaian sesi pembelajaran berdiferensiasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya, yang telah berbagi pengalaman, dan paling utama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Junianto yang telah membagi ilmunya, membagi pengalamannya kepada kita semua, luar biasa. Cukup banyak catatan juga, dan di daftar hadir ini juga ada kami minta untuk membuat refleksi juga. Luar biasa refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu tetap berada di kegiatan ini selama 5 kali pertemuan ke depan ya, hingga tanggal 2 November, karena akan banyak pengalaman-pengalaman, akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan dari narasumber-narasumber yang telah kami siapkan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Denny telah bisa hadir dan juga membagi pengalamannya kepada kita, dan mohon maaf jika dalam kesempatan ini banyak terdapat kekeliruan, banyak terdapat kesalahan. Untuk sesi akhirnya kita foto bersama lho Pak ya. Oke, siap. Ya, baik. Saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Silakan dibuka kameranya dulu, Bapak Ibu. Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, yang pertama, yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terakhir 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sekada mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai bertemu di hari Jumat besok tanggal 28 Oktober 2022. Dari kami cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore Bapak
Baik. Siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Saya izin live ya Pak Fuad. Baik ya. Terima kasih Pak Denny. Ya, Pak. Terima kasih Pak, izin live. Izin live Pak, izin live. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi daftar Izin live hadirnya ya. Pak. Izin live Pak.